Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran masih mengenai money management skills atau kecakapan untuk mengelola keuangan kita ya, money management skills. Dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai skills kedua, yakni mengenai investing skills. Nah, di dalam video kali ini kita akan bicara mengenai pilar skills yang terakhir, yakni spending skills journey. Di halaman slide 62 ini di belakang saya di layar Anda bisa lihat spending skills journey. Ini penting ya teman-teman ya, karena sekali lagi seperti yang tadi saya bilang dalam video sebelumnya, banyak orang yang penghasilannya mungkin lumayan bagus, tapi karena boros, selalu pesan GoFood gitu ya, makanannya beli di luar terus, ya beli HP-nya mahal, beli mobilnya mungkin terlalu mewah, sehingga tabungannya habis, bahkan cicilannya banyak, ya cicilan mobil, cicilan motor, cicilan HP gitu ya. Sekarang ada namanya pay letter ya, fitur pay letter di GoPay, di banyak aplikasi, Kredivo, itu bikin orang makin boros menurut saya, karena Anda seolah-olah belinya sekarang, dapatnya sekarang instan, bisa dapat instan, tapi bayarnya nanti. Karena mungkin sekarang Anda belum punya uang, tapi yang nanti itu ya tetap harus dibayar juga ya. Kadang-kadang kita lupa dan kemudian akhirnya tidak terbayarkan cicilannya. Jadi gaya hidupnya boros. Otomatis tidak bisa nabung. Nah, tadi saya dalam video sebelumnya kan bilang, nabungnya cukup 30.000 per hari. Sehingga setahun dapat 9 juta ya. Sekitar 10 juta lah, 1 tahun 10 juta. Nah, banyak orang tidak sadar menghabiskan uang lebih dari 30.000 per hari ya. Untuk sesuatu yang boros. Beli kopi kenangan aja 1 cangkir 18.000. Kadang-kadang belinya 2 cangkir sudah 32.000 gitu ya. Habis. Nah, makanya kita harus hati-hati nih dalam spending skills ini. Ya, di dalam slide berikutnya, di dalam slide 63, saya bilang dalam ilmu behavioral finance dikenal istilah hedonic treadmill. Apa itu hedonic treadmill? Artinya, gaya hidupmu akan selalu naik sejalan dengan kenaikan penghasilanmu. Ya, jadi gaya hidupmu akan selalu naik sejalan dengan kenaikan penghasilanmu. Di slide 64 nih saya cerita lagi. Jadi saat gaji 10 juta semuanya habis. Saat gaji 20 juta semuanya habis juga gitu ya. Itulah jebakan hedonic treadmill. Nafsu kita untuk membeli dan menguasai benda materi tak akan pernah terpuaskan. Jadi itu banyak itu teman-teman ya, orang yang gajinya 5 juta habis, ketika naik jadi 8 juta habis lagi. Ketika naik 15 juta habis gitu ya. Karena gaya hidup kita itu akan makin naik sejalan dengan penghasilan kita. Jadi kenaikan penghasilan itu akan selalu diikuti dengan kenaikan nafsu untuk membeli banyak barang gitu ya. Dan itu namanya hedonic treadmill. Kenapa? Karena seolah-olah seperti di treadmill. Kepuasan kita akan penguasaan benda materi itu tidak pernah terpuaskan. Jadi seolah-olah kebahagiaan kita jalan di tempat. Dikiranya kalau sudah beli mobil happy gitu ya, kemudian bahagia, enggak juga. Setelah punya Ayla, pinginnya beli Expander. Setelah punya Expander, pinginnya beli Fortuner. Setelah punya Fortuner, pinginnya beli Alphard gitu ya. Jadi hedonic treadmill ya, nafsu Anda untuk menguasai berbagai benda materi untuk membelanja konsumtif itu tidak pernah terpuaskan. Itulah kenapa kemudian uang kita selalu habis. Ya. Dan itu banyak terjadi teman-teman ya, banyak di media sosial orang mengeluh ini saya gajinya sudah naik tapi kok habis lagi. Ya karena tadi ya, kenaikan gaya hidup. Nah bagaimana caranya ya? Saya tergolong orang yang humble kalau saya ya. Saya tiap tahun punya catatan pengeluaran saya. Sejak 10 tahun yang lalu sampai hari ini saya punya catatan pengeluaran tiap tahun saya. Dan selama 10 tahun itu pengeluaran saya relatif stabil ya. Tidak pernah sampai naik tinggi gitu ya. Stabil. Padahal penghasilan saya dalam 10 tahun itu sudah naik sangat tinggi. Saya orangnya minimalis. Tidak suka kemewahan. Iya. Nah, mari kita lihat di slide berikutnya ya, think before buy. Nah, caranya bagaimana?
Pak Yodi ya, supaya kita spending skill-nya makin bagus. Ya, jadi think before buy, teman-teman ya. Jadi Anda berikan waktu beberapa hari untuk memikirkan ulang. Biasanya setelah 3 hari dipikir, 5 hari dipikir, mungkin Anda membatalkan pembelian Anda tadi. Karena impulsif buying itu sering terjadi, Mas ya. Impulsif buying itu Anda lihat Allshop, lihat Instagram, atau lihat Tokopedia, lihat Shopee, langsung impulsif buying. Langsung beli, check out gitu ya. Kemudian transfer. Sebaliknya setelah check out jangan ditransfer dulu uangnya, biarkan selama 2 hari ya. Mungkin batal sendiri gitu ya. Atau sebelum check out ya Anda tunda pembelian Anda itu, karena seringkali pembelian Anda itu impulsif. Anda tunda 3 hari, 4 hari, biasanya setelah 5 hari Anda mungkin berpikir ulang, oh saya sudah punya barang ini, kenapa saya harus beli lagi? Oh barang ini sebaiknya tidak perlu saya beli. Jadi jeda 3 hari itu membuat Anda lebih rasional. Jeda 3 hari itu membuat Anda tidak terjebak impulsif buying. Ya, jadi lain kali kalau Anda mau membeli sesuatu, bahkan mungkin yang nilainya cuma 100.000, 200.000, Anda stop. Jangan check out, tapi beri waktu 3-4 hari, biasanya Anda kemudian akan membatalkan pembelian itu. Ya. Tapi kalau ternyata tetap Anda ingin beli, ya mungkin memang barang itu sangat fungsional bagi Anda ya. Memang Anda butuh sekali. Tapi saya yakin mostly ya mungkin 50% ketika Anda ngasih jeda, itu dugaan saya, Anda bisa cancel rencana pembelian Anda ya. Karena saya yakin pembelian Anda itu mostly dipicu oleh impulsif buying. Decision making-nya impulsif. Nah, di slide berikutnya, di slide 66, ini tips yang berikutnya yang sangat powerful ini menurut saya. Fokus pada pembelian yang produktif, bukan konsumtif. Ini menurut saya sangat powerful. Ya. Misalnya seseorang punya dana 30 juta gitu ya. Dia mikir mau dibeliin sepeda Brompton yang harganya 30 juta atau sebaiknya dibelikan emas yang nilainya nanti makin naik gitu ya. Kalau saya sih yang lebih bijak ya dibelikan sesuatu yang produktif, dalam hal ini emas misalnya, atau bahkan reksadana. 30 juta dibelikan emas kan lumayan. Atau dibelikan reksadana, itu jauh lebih powerful dibanding dibelikan sepeda Brompton yang mungkin hanya dorongan gengsi. Ya. Itu sebaiknya ketika Anda punya dana sampai puluhan juta mau dibelikan sesuatu yang konsumtif, Anda pikir, ini menarik nggak? Contoh nyata misalnya saya suatu ketika punya dana 500 juta cash gitu ya. Saya terdorong untuk beli CR-V gitu ya, atau Fortuner gitu ya. Itu 500 juta mungkin cukup ya, cash untuk beli Toyota Fortuner. Tapi buat apa? Kemudian saya mikir, apakah itu sesuatu yang penting ya? Apa manfaatnya? Kenapa uang ini tidak saya berikan ke instrumen investasi yang bisa produktif? Akhirnya uang 500 juta itu saya belikan apartemen di Cikarang. Dan dengan apartemen itu saya bahkan kemudian sekarang dapat penghasilan tahunan 50 juta karena disewa 50 juta. Jadi itu kan sangat produktif. Bahkan nanti ketika 5 tahun atau 10 tahun lagi saya optimis apartemen itu kalau saya jual mungkin harganya akan lebih tinggi dibanding ketika saya beli 10 tahun dari sekarang misalnya. Dan kemudian saya tiap tahun dapat 50 juta. Sebaliknya kalau saya beli Fortuner, mungkin cuma gengsi sesaat doang ya, apa sih gengsi ya. Tapi kemudian nilai value-nya makin jatuh kan. 5 tahun lagi ketika saya jual Fortuner itu mungkin harganya sudah cuma 300 juta. Padahal beli barunya mungkin 500 juta. Mungkin 5 tahun lagi ya 400 jutaan lah ya. Jatuh 100 juta value-nya, depresiasinya. Karena beli mobil itu depresiasinya sekitar 1 tahun 10%, Mas. 10-15%. Jadi kalau beli Fortuner 500 juta, 1 tahun saya bisa kehilangan value 50 juta. 2 tahun 100 juta, 3 tahun 150 juta. Dan kemudian tiap bulan saya harus bayar perawatannya, ganti STNK-nya mahal, ganti STNK Fortuner itu mungkin bisa sampai 15 juta per tahun. Beli bensinnya, beli pertamaknya gitu, atau beli diesel yang pertalite yang mahal. Hanya untuk sebuah dorongan gengsi gitu ya. Menurut saya itu tidak bijak. Itu yang selalu saya coba pikirkan ya. Ketika saya punya dana yang cukup banyak, saya selalu ketika terdorong untuk membeli sesuatu yang konsumtif, beli mobil atau beli gadget yang mewah,
atau beli sepeda Brompton apalagi gitu ya. Itu selalu saya hadapkan pada alternatifnya. Alternatifnya adalah solusinya sesuatu yang produktif dan asik juga gitu loh. Kadang-kadang orang merasa saya ingin beli Brompton Pak Yudi, atau saya ingin beli Fortuner Pak Yudi, atau saya ingin beli Suzuki NMAX gitu ya. Karena asik aja Pak Yudi ya beli barang sesuatu yang pleasure lah. Ada kesenangan gitu ya. Membeli barang mewah itu ada kesenangan dalam jiwa gitu ya. Tapi saya berpikir proses membeli apartemen, proses membeli reksadana, proses membeli saham, itu menurut saya tidak kalah asiknya. Ya. Ketika saya mau beli reksadana berbasis indeks, itu kan asik juga menurut saya. Prosesnya, browsing, survei, riset. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau Anda punya uang cukup banyak, Anda kemudian tergoda untuk beli gadget, HP yang mahal, atau beli sepeda yang mahal, atau beli motor yang mahal, atau beli mobil yang mahal, itu selalu tolong Anda berhenti sejenak, kemudian Anda bandingkan dengan pembelian yang produktif. Anda benturkan, Anda hadapkan. Daripada beli gadget yang mahal, ya mungkin lebih baik dibelikan reksadana. Daripada beli mobil yang mewah tapi hanya sekedar gengsi, lebih baik dibelikan kos-kosan. Atau dijadikan modal usaha gitu. Itu lebih bagus lagi untuk modal usaha. Kemudian yang tidak kalah penting, produktif itu tidak hanya bentuknya tadi ya instrumen investasi ya. Anda bisa beli sesuatu yang produktif, misalnya kursus ini ya. Ini kan Anda beli harganya 300.000 ya, kurang 295.000. Ini menurut saya pembelian yang produktif ya, bagus. Uang 300.000 mungkin kalau Anda belikan pulsa atau paket data mungkin 2 bulan habis. Anda belikan gadget nggak cukup uangnya. Tapi kalau Anda belikan kursus seperti ini, Anda dapat bonus yang melimpah. Anda pelajari, Anda praktekkan, Anda bisa sangat berubah total hidup Anda. Jadi ini Anda membeli kursus ini pembelian yang sangat bagus, pembelian yang produktif. Atau beli buku ya, saya itu termasuk boros. Saya itu pembelian, satu-satunya pembelian saya yang sangat boros itu, ya beli buku. Saya 1 tahun budgetnya bisa sampai 12 juta per tahun saya untuk membeli buku. Jadi sebulan 1 juta. Tapi menurut saya itu worth it. Kenapa? Karena buku bagi saya sangat fundamental. Itu kan bekal bagi saya untuk produktif, bekal bagi saya untuk berbagi ilmu. Jadi saya menghabiskan 12 juta per tahun untuk beli buku itu menurut saya pembelian yang produktif. Saya tidak menyesal. Ya. Beli kursus online seperti ini, atau beli e-book, beli digital produk, itu menurut saya pembelian produktif. Ya. Atau beli HP untuk jualan, atau beli laptop untuk jualan. Anda bikin YouTube, atau bikin blog, terus bikin laptop, itu juga produktif. Bukan beli gadget hanya untuk main game, atau hanya untuk nonton Netflix. Itu menurut saya terlalu konsumtif ya. Jadi Anda sekali lagi kalau punya uang berlebih, daripada dibelikan makanan yang sering juga boros itu makanan ya. GoFood, kafe-kafe yang kekinian itu banyak sekarang. Banyak orang tergoda dan tahu-tahu uangnya habis untuk beli jajan. Itu akan jauh lebih baik dibelikan kursus seperti ini daripada dibelikan kopi kenangan ya, atau kopi Starbucks. Oke. Kemudian yang slide 67, ini tips yang berikutnya, batasi pergaulan dengan teman yang konsumtif. Ini ya juga hati-hati ya teman ya. Kalau Anda di kantor, teman Anda termasuk orang yang rajin, yang suka makan di luar, di kafe yang mahal, di resto yang mahal, ya Anda akan ikut-ikutan. Dan boros juga. Pilihlah teman yang kalau makan pakai catering, ya catering dari rumah, bawa bekal dari rumah, itu kan Anda akan humble juga. Atau pilihlah teman yang orangnya humble. Dulu saya pernah punya klien di sebuah perusahaan, kantornya humble. Padahal gajinya tinggi, itu karyawan di perusahaan itu gajinya tinggi-tinggi, tapi mentalitasnya sederhana. Jadi ketika pakai HP, HP-nya itu HP yang kelas menengah semua lah, menengah ke bawah. Tidak ada yang mewah gitu ya. Sebaliknya kalau Anda bekerja di sebuah lingkungan yang HP-nya serba mahal, yang seri terbaru, iPhone seri terbaru yang harganya sampai 20 juta, itu namanya peer pressure, Mas. Ketika teman-teman Anda HP-nya mahal semua, Anda mau nggak mau merasa malu kalau HP Anda murah. Dan kemudian tanpa sadar, tanpa secara halus Anda terdorong untuk ikut beli HP yang mahal. Ada sebuah lingkungan sekolah misalnya di SMA,
Ketika salah seorang murid yang perempuannya pakai iPhone, yang semua pakai iPhone. Jadi kalau nggak pakai iPhone malu gitu. Itu peer pressure itu sangat kuat itu pengaruhnya terhadap pembentukan perilaku kita. Saya punya teman yang cukup dekat, ya teman kuliah dulu, dia orangnya boros ya, beli tasnya mahal, beli HP-nya mahal. Kalau lihat HP saya diledek gitu ya, HP-mu kok murah, yo dia. Tapi untung saya nggak sering ketemu orang ini ya, saya ketemu setahun paling sekali gitu ya. Dulu dekat waktu kuliah, sekarang jarang ketemu. Saya tidak begitu suka bergaul dengan orang-orang seperti itu, ya, yang melihat orang lain dari benda yang dia miliki. Dia meledek tas saya yang too humble kata dia. Ya nggak apa-apa, saya merasa nyaman gitu ya. Jadi lihat itu fungsional. Atau contoh yang berikutnya yaitu yang sering terjadi juga, misalnya ada seseorang ikut komunitas goes gitu ya. Teman-temannya beli sepedanya merek Brompton semua. Itu kalau dia nggak pakai Brompton malu, akhirnya dia beli, harganya 30 juta, 40 juta. Itu sangat sering teman-teman. Kalau Anda ke Jakarta, lihat komunitas sepeda itu sepedanya mahal-mahal semua, bahkan 100 juta harganya. Sehingga teman-teman yang lainnya itu merasa tidak begitu pede kalau sepedanya cuma harganya 5 juta gitu ya. Dia harus beli yang minimal 50 juta juga. Itu tidak sehat menurut saya. Jangan bergaul pada orang-orang seperti itu. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang humble. Ya, bergaulah dengan orang-orang seperti saya, humble gitu. Penghasilannya tinggi tapi gaya hidupnya humble. Jangan kebalik, Mas. Gajinya pas-pasan ya. Tapi gajinya cuma 20 juta per bulan, naiknya Fortuner, itu menurut saya terlalu berlebihan. Ya. Jadi, atau gajinya 5 juta, HP-nya iPhone seri terbaru, itu banyak. Belinya di Kredivo gitu. Itu juga kurang sehat. Ya. Jadi, tolong bergaul dengan teman-teman yang humble, yang tidak boros. Oke. Kemudian di halaman 68 ini saya cerita mengenai terapkan gaya hidup minimalis. Ya, minimalis itu tidak terlalu royal. Tidak usah sedikit-sedikit beli gadget yang paling mahal, beli laptop yang paling mahal, beli aksesori motor gitu ya, yang mahal. Tidak usah terlalu sering beli barang gitu ya. Banyak kan orang terjebak shopaholic. Ya, kalau ada flash sale di Shopee atau di Tokopedia, dia selalu beli, padahal dia sudah punya gitu ya. Jadi rumahnya itu penuh dengan aksesori. Mungkin yang perempuan sering kayak gitu ya. Perempuan tuh kalau beli baju, beli tas, beli skincare, mungkin lemarinya penuh. Menurut saya itu boros, Pak. Ya, yang minimalis saja. Minimalis itu seperlunya, beli yang seperlunya. Sekali lagi kalau saya itu termasuk minimalis lah menurut saya. Saya sekali lagi cuma hanya beli boros itu hanya beli buku. Ya, gadget saya nggak begitu mahal gitu ya, menengah lah. Mobil saya juga nggak begitu mahal. Mobil saya cuma Honda BR-V ya. Mobil saya Honda BR-V tahun 2020. Bukan CR-V, bukan Fortuner, bukan Alphard. Ngapain gitu ya. Lebih baik dibelikan aset yang produktif daripada dibelikan mobil yang super mahal. Dan kemudian kalau beli apa-apa itu yang fungsional ya. Kalau sudah tidak dipakai ya dikasihkan orang lain, dan belinya yang fungsional, yang awet gitu ya. Dan kemudian kalau sudah punya jangan beli lagi. Oke? Ya minimalis, gaya hidup minimalis itu ya ini Mas, minimalis ya, tidak terlalu royal, tidak terlalu mewah. Rumahnya tidak banyak aksesori yang mahal-mahal gitu. Simple. Dan menurut saya itu kebahagiaan itu seperti itu menurut saya. Hidup itu simple ya. Hidup itu sederhana. Dan kebahagiaan itu menurut saya bisa dicari melalui pengalaman, bukan melalui penguasaan materi. Saya misalnya merasa sangat bahagia kalau saya bisa sholat tahajud gitu ya, tiap pagi bangun sholat tahajud, kemudian baca Al-Quran. Itu pengalaman spiritual yang menurut saya jauh lebih membahagiakan. Atau kemudian saya bisa jalan kaki tiap pagi, atau renang, atau membaca buku. Itu bagi saya aktivitas-aktivitas kecil yang membahagiakan. Jadi orang yang bahagia itu dicari dengan pengalaman-pengalaman spiritual seperti itu, pengalaman-pengalaman keilmuan, jangan dengan penguasaan materi gitu ya. Oke? Dan yang terakhir ini 69. Di slide 69, jalani hobi yang murah meriah. Sama ini Mas ya, kalau bisa punya hobi itu yang murah meriah. Ya misalnya jalan kaki itu kan hobi yang murah. Beli buku ya, saya hobinya baca buku, ya memang agak mahal ya.
Terutama karena buku saya impor semua, kebanyakan buku bahasa Inggris. Tapi menurut saya itu worth it ya, dan masuk akal lah. Dibanding misalnya hobi koleksi motor gitu ya. Banyak kan sekarang di Facebook itu, di Instagram suka pamer beli motor Royal Enfield. Atau bahkan Harley Davidson gitu ya. Atau mungkin orang punya hobi, yang paling sering hobi aksesori motor ya. Kalau lelaki ya, motornya Royal Enfield atau Ducati gitu. Atau tadi hobi goes, sepedanya sampai 50 juta harganya atau bahkan 100 juta. Itu menurut saya hobi yang terlalu mahal ya. Hobi itu ya yang simple, yang murah-murah, jalan kaki, renang. Ya. Buku ya, beli buku. Di buku kalau bukunya di Indonesia kan harganya relatif murah. Paling 70.000, 100.000. Ya. Kalau Anda tiap tahun beli bukunya cukup 12 buku ya, sebulan satu kan habisnya 1.200.000 doang, kalau harga satu bukunya 1 juta. Atau hobi memasak, hobi naik gunung, ya itu menurut saya hobi yang murah meriah. Atau hobi goes tapi sepedanya yang humble saja, yang tidak usah mahal-mahal. Atau hobi melihara ikan koi, ya ikan koinya juga yang jangan terlalu mahal gitu ya. Hobi traveling ya mungkin mahal ya, tapi kalau backpacking ya nggak masalah juga gitu ya. Jadi menurut saya, dan kalau bisa hobinya itu outdoor mah, jangan juga hobinya nonton Netflix. Nonton Netflix mungkin nggak begitu mahal ya, satu bulan langganannya paling 200.000 ya maksimal ya. Tapi menurut saya itu juga kurang bijak, karena Anda terlalu banyak spend waktu di dalam ruangan dan hanya terlalu banyak hiburan. Kita sudah kerja di kantor, terlalu banyak di ruangan. Sebaiknya ketika kita punya hobi itu yang outdoor, jalan kaki di taman, atau mendaki gunung, atau goes ke puncak. Sekali lagi dengan sepeda yang harganya masuk akal gitu ya. Jadi itulah teman-teman ya. Tapi dari semua triks mengenai spending skill itu menurut saya yang paling utama tadi. Yang nomor 2 tadi ya. Jadi ketika Anda punya uang lumayan banyak, ketika Anda tergoda untuk membeli mobil, tergoda untuk membeli motor, tolong selalu lihat apakah itu lebih baik dibelikan produk yang lebih produktif. Ya. Kalau Anda punya uang 100 juta, tolong lebih baik daripada dibelikan motor atau mobil, atau DP mobil, lebih baik dibelikan emas, atau dibelikan reksadana, atau bahkan digunakan untuk modal bisnis. Itu jauh lebih powerful dibanding untuk membeli mobil mahal hanya sekedar gengsi. Oke? Jadi itulah teman-teman, 3 pilar utama mengenai management skills di halaman 70 ini rekapnya ya. Jadi kita sudah belajar mengenai earning skills. Yang pertama dalam video-video awal, yang kedua kita juga belajar investing skill. Tolong jangan lupa 1 hari 30.000, lakukan tiap hari selama 30 tahun. Supaya jadi milioner. Disiplin mas, long term investing. Bagaimana Pak supaya disiplin? Anda melihat video saya yang lainnya mengenai yang growth mindset atau yang resiliensi. Itu Anda simak ulang. Dan yang terakhir ini spending skills. Ya, jadi kalau Anda bisa mempraktekkan 3 skills ini dengan baik, dengan optimal, saya yakin hidup Anda akan lebih top, Marco top, Jos, Marco Jos. Oke, terima kasih. Akhir kata, semoga hidup Anda rezekinya makin mengalir, makin melimpah, makin barokah ya. Amin ya rabbal alamin. Salam sukses, penuh kekayaan.